Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar IPS, yaitu materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan tetapi melalui diplomasi. Nah, anak-anakku, marilah kita simak materi yang Ibu berikan. Di materi ini, anak-anak nanti akan belajar tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tetapi melalui jalur diplomasi. Ya, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia itu banyak menghadapi masalah di berbagai sektor. Karena kedatangan kembali Belanda itu mewarnai perjalanan Indonesia di awal proklamasi. Kontak fisik yang banyak menimbulkan korban di kedua belah pihak itu membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ikut campur terhadap masalah Indonesia Belanda. Nah, perjuangan diplomasi ini dilakukan dengan harapan segera tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan di meja perundingan atau perjuangan diplomasi. Nah, ini ada beberapa, misalnya yang pertama Perjanjian Linggarjati, yaitu pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Nah, di Perjanjian Linggarjati ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Tiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, tetapi pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan lancar. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock itu akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Nah, pada tanggal 21 Juli 1947 itu meletuslah agresi militer Belanda 1. Ya, seperti itu. Yang kedua, Perjanjian Renville. Tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, ya, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Sarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Nah, hasil perundingan 1, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. 3, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, selanjutnya ada Perjanjian Romroyen pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Nah, perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Nah, hasil pertemuannya 1. Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, ini dalam perjanjian Romroyen ya. Tadi yang Indonesia diketuai Muhammad Rom ya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke Konferensi Meja Bundar. Nah, ini terjadi tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Nah, Konferensi Meja Bundar atau dikenal dengan KMB itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari isi perjanjian Romroyen yang bertempat di Den Haag tadi, Belanda, ya. Nah, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, ya, itu bermusyawarah yang menghasilkan Konferensi Meja Bundar. 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka yang berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Nah, itu demikian ada beberapa perjanjian Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu anak-anakku yang dapat Ibu berikan. Nanti anak-anak bisa membaca ya, membaca lagi di LKS-nya maupun di buku paketnya, itu ada materinya itu ya, untuk memahami lagi materi yang Ibu berikan. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan ya, supaya menjadikan anak-anak juga untuk bisa mempertahankan Indonesia ya dari kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah, maaf ya, seperti itu. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ada kekurangan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.